Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita di pertemuan ke-8 tentang DML dan fungsi agregasi. Oke, DML atau Data Manipulation Language terdiri dari mengisi tabel dengan data dinyatakan dengan perintah insert, mengedit data pada tabel dinyatakan dengan perintah update, menghapus data pada tabel dinyatakan dengan perintah delete, mencari data pada tabel dinyatakan dengan perintah select. Fungsi agregasi meliputi menghitung banyak record, menghitung total nilai suatu atribut, menghitung rata-rata nilai atribut, mencari nilai terbesar dari nilai atribut, mencari nilai terkecil dari nilai atribut. Di sini ada klausa APG, yaitu average, kemudian count untuk menghitung jumlah record, max mengetahui nilai maksimal, min untuk nilai yang minimal, sum untuk menghitung jumlah data. Kemudian operator yang biasa digunakan where. Sini ada sama dengan untuk mencari data yang sama persis. Kemudian ada lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan. Lebih kecil artinya mencari nilai yang lebih kecil dari yang kita inginkan. Kemudian lebih besar mencari lebih besar dari nilai yang kita tentukan. Lebih kecil sama dengan mencari nilai yang lebih kecil sama dengan nilai yang kita inginkan. Kemudian lebih besar sama dengan lebih besar artinya mencari nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai yang ingin kita cari. Tidak lebih besar sama dengan tidak lebih besar dari, itu artinya kita mencari nilai yang tidak lebih besar dari nilai yang ingin kita cari. Tidak lebih kecil mencari nilai yang tidak lebih kecil dari yang mau kita cari. Between untuk mencari di antara dua nilai. Like itu untuk mencari nilai yang mirip atau menyerupai dengan yang ingin kita cari. Is null itu untuk mencari nilai yang kosong, yang null. In untuk menentukan dalam sebuah daftar. Not untuk mencari data yang negasi atau kebalikannya. Kemudian ada N untuk mencari dengan dua kriteria yang seperti logic N, dan ada OR ini untuk mencari nilai dari dua kriteria yang salah satunya benar maka benar. Kalau yang N harus keduanya benar. Oke, jadi kita langsung buka examnya. Kita start si MySQL-nya aja, kemudian kita buka shell-nya. Ini shell-nya nggak bisa dibuka, jadi kita ganti pakai yang lain aja. Misal kita ganti pakai Laragon ini. Nah, untuk Laragon ini bisa download langsung di laragon.org download. Ini downloadnya pilih yang full ini atau yang portable sama aja. Kalau di download langsung install, next, kemudian selesai. Oke, di Laragon ini kita start all saja. Oke, kemudian kita buka TSPC Explorer ini, kita ke tempat tadi kita install si Laragon. Misal saya di sini installnya di D. Kemudian di Laragon kita ke bin, ke MySQL, ke ini, ke bin lagi. Nih. Oke, kemudian kita buka terminal. Kita bisa pakai command prompt ataupun Windows Shell. Di sini saya pakai Windows Shell aja. Oke, kemudian kita cd ke
kita CD ke sini. Kita klik aja yang atas ini, kemudian kita copy ke sini, CD. Nah, kemudian enter. Terus kita titik slash mysql urut. Oke. Kita bikin database. Caranya create database. Kemudian nama databasenya. Misal BD Raklapan koma. Oke, kemudian kita use database BD Raklapan. Oh sorry, nggak perlu pakai database, langsung use Raklapan. Database change. Oke, kemudian kita create table, nama tabelnya buku. Oke, kemudian kita bikin strukturnya. Jadi kita bikin nama kolom pertama kode buku, tipe datanya integer, not null. Kemudian judul buku pakai varchar 50 100 aja. Kita ubah kode buku, jangan integer tapi varchar aja 10. Kemudian harga buku kita pakai integer, koma kita bikin si kode buku jadi primary titik primary key kode buku, enter. Oke, kita lihat strukturnya pakai describe ds. Oke, describe buku. Oke, kemudian kita isikan datanya pakai insert into buku. Kemudian kolom yang ingin kita isi ini, kita isi kode buku, kemudian judul buku, kemudian harga buku, kemudian values, ini nilainya kita isikan di sini, misal BK1, kemudian judul bukunya basis data SQL dengan MySQL. Kemudian harganya kita kasih misal 25.000. Kalau sudah kita enter, oke. Kita isikan lagi tapi nggak cuma satu, kita langsung isi banyak. Misal kita mau tambahkan 4 buku lagi, kita ubah misal buku 2, judul bukunya struktur data dan algoritma pemrograman dengan Java edisi kedua, harganya misal 30.000. Kita koma, kita kasih lagi di sini
BK3. Judul bukunya Clean Code, harganya 15.000 tambah lagi BK4. Judul bukunya Cracking the Code Interview. Harganya 25.000. Oke, kemudian tambah lagi satu lagi BK5. Dasar pemrograman untuk pemula dengan Python. Harga bukunya tak kasih 45.000. Oke, kemudian enter. Oke, kemudian kita lihat datanya yang sudah kita masukin dengan select bintang from, nama tabelnya buku. Oke. Kita coba ambil buku yang clean code. Caranya select bintang from tabelnya buku, where judul buku sama dengan clean code, enter. Oke, muncul satu buku clean code. Misal kita cari yang harga bukunya 30.000, kita ganti bukan judul buku tapi harga buku sama dengan 30.000, enter. Oke, muncul si struktur data dan algoritma pemrograman dengan bahasa Java edisi kedua. Misal kita cari buku yang harganya di atas 20.000, kita ganti ini jadi 20.000 sama dengannya kita ubah jadi lebih besar, enter. Oke, muncul sih basis data dengan SQL, buku 1, buku 2, buku 4, buku 5. Kita cari yang misal di bawah 20.000, kita ganti dengan lebih kecil. Oke, muncul satu buku clean code 15.000. Kita cari buku yang harganya ada di rentang 20.000 dan 30.000. Oke, jadi kita ubah ini where harga buku between 20.000 and 30.000, enter. Muncul 3 buku 1, buku 2, buku 3. Ini harganya 25.000, yang 30.000 dan 25.000. Oke, coba kita cari buku yang di dalam judulnya ada pemrograman. Jadi kita pakai select bintang from buku, where judul buku like pemrograman. Kita kasihkan persen di depan dan belakang pemrograman, enter. Oke, muncul 2 buku, buku 2 dan buku 5, yaitu struktur data dan algoritma pemrograman dengan Java edisi kedua dan dasar pemrograman untuk pemula dengan Python. Nah,
si persen ini tuh maksudnya mencari kata yang ada di depannya ini kata apapun yang setelahnya ada pemrograman dan di setelah pemrograman ini ada apapun. Jadi kalau kita coba 1% aja misal depan, misal kita pakai jangan pemrograman misal dasar, maka nggak ada karena di buku yang data buku yang kita punya ini nggak ada yang judul bukunya diakhiri dengan kata dasar. Jadi perasaan di depan ini yang mencari di akhirnya ada dasar. Kalau kita pindah besarnya ke belakang, maka mencari semua buku yang judulnya dimulai dengan dasar. Muncul satu buku dasar pemrograman dengan pemula. Coba kita lihat datanya lagi, semua select bintang from buku. Coba kita lakukan update data si clean code ini, kita ubah harganya dari 15.000 ke 20.000. Jadi caranya update nama tabelnya buku, set kolom yang ingin kita ubah, kita ingin ubah harga buku sama dengan 20.000 where kode buku sama dengan BK3. Sesuai yang di sini, kemudian kita enter aja. Oke. Query oke, one row affected kita tampilkan. Si clean code sudah jadi 20.000. Kemudian kita coba cari buku dengan harga terendah. Jadi select, bukan pakai bintang tapi cari min. Nama kolomnya harga buku, from buku, enter. Rp20.000. Oke, kemudian kita coba cari harga tertingginya. Kita ubah jadi max. Oke, harga tertinggi 45.000. Coba kita cari rata-rata harga dari buku dengan AVG. Tuh jadi AVG, harga buku from buku. Rata-rata harga bukunya 29.000. Kalau kita mau total semua harga buku, kita pakai count. Kita ganti AVG jadi count. Bukan count tapi sum. Total harga bukunya adalah 145.000. Kalau kita mau tahu berapa jumlah data yang kita punya, kita pakai count. Kita kolomnya pakai misal yang kode buku, enter, maka kita punya 5 buku. Oke, misal kita mau tampilin nama buku dan harganya aja, kita nggak perlu tampilin kodenya. Ini kan kalau kita select bintang, maka kita
nampilkan semua, ada kode buku, ada judul buku dan harga buku. Kalau kita mau tampilkan judul buku dan harga buku, maka kita ganti si bintang ini jadi judul buku, koma, harga buku. Disesuaikan sama kolom yang ingin kita cari, kita tekan enter aja, nih muncul judul buku dan harganya aja. Kalau misal kita mau ubah si nama kolomnya, nggak pengen kita judul buku, kita tinggal ganti pakai as judul. Misal kalau kita mau ganti jadi judul, kemudian yang harga buku juga kita ganti jadi harga aja, as harga, enter, maka berubah jadi judul dan harga. Oke, segitu aja untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.